Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti kajian rutin kita pada hari ini. Dan tentunya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat di bulan Ramadan ini. Kita diberikan taufiknya untuk berpuasa tentunya, lalu kemudian qiyam, dan selanjutnya kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi waktu-waktu luang kita untuk mengisinya dengan amal soleh. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini termasuk ke dalam amal soleh yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, melanjutkan bahasan kitab Masail Jahiliyah, dan insyaallah kita akan memasuki atau pembahasan berikutnya, yaitu al-mas'alatu as-sadisatu atau al-mas'alatu as-sadisatu asyrata. Jadi memasuki masalah atau pembahasan yang ke-16. Masalah yang ke-16 di situ beliau sebutkan adalah i'tiyadul yahudi 'anit taurati bikutubi as-sihr. Itu orang-orang jahiliyah, ya terutama di sini adalah orang-orang Yahudi, itu mengganti Taurat, yang tentu Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menggantinya dengan kitab-kitab sihir, dan berlanjut seterusnya. Karena amalan-amalan sihir ini banyak diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Dan tentu orang-orang Yahudi ini termasuk juga bagian daripada ahlul jahiliyah. Jadi ahlul jahiliyah tidak hanya terbatas pada orang-orang Quraisy pada waktu itu saja, tidak, tapi seluruh orang-orang yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya termasuk orang-orang jahiliyah di sini. Dan kalau kita melihat sihir itu sendiri, juga orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka juga merujuk kepada ahli-ahli sihir atau yang disebut dengan kuhan atau arraf. Itu orang-orang yang mengetahui masa depan, kemudian mengetahui apa-apa yang sudah terjadi. Jadi ingin mengetahui nasibnya, apakah di kemudian hari nasibnya baik atau tidak, atau pernah kehilangan sesuatu, ingin mencarinya, maka mereka mendatangi orang-orang yang seperti tadi, kuhan lah atau arraf lah, atau kalau di sekeliling kita banyak bahasanya itu. Kalau di Indonesia ada bahasanya orang pintar, kemudian ada bahasanya apalagi, kalau dukun dah jelas ya, itu dukun dah bahasanya agak kasar sedikit, agak kasar, dan orang sudah mulai banyak mengetahuinya. Tapi yang masih banyak itu adalah seperti istilah-istilah orang-orang tadi, orang pintar, lalu kemudian apalah istilah-istilah, mungkin ada lagi istilah-istilah baru, namun pada hakikatnya ya sama, yaitu menerawang masa depan, lalu kemudian memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Itu bagian daripada amal-amal sihir. Dan mereka ya tentu memiliki amalan-amalan tersendiri untuk menyampaikan mereka kepada ilmu tersebut. Lalu kemudian juga ada kitab-kitab yang mereka yakini itu adalah kitab-kitab yang akan menambah keilmuan mereka. Ala kulli hal, amaliyah atau praktek sihir ini ya tentu sudah ada dari zaman dahulu. Dan tentu kalau melihat
zaman dimulainya sihir itu sendiri ya tentu tidak disebutkan ya di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Namun yang kita dapatkan adalah riwayat-riwayat bahwasanya sihir ini sudah ada sejak dahulu kala. Sejak Nabi Sulaiman, sejak Nabi Musa, itu kan sudah ma'ruf di situ tukang-tukang sihir. Bahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya ma'ruf kisahnya ketika melawan tukang-tukang sihir Fir'aun. Ala kulli hal, ini dia. Kita baca apa yang beliau sebutkan di situ. Yang ke-16, i'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihri kama dzakarahu Allahu dzalika fi qawlihi walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Taib, ini dalam surah Al-Baqarah, lalu kemudian itu disebut ayatnya panjang ya, terutama ayat yang terakhir wattaba'u ma tatlu syayatin, itu ayatnya panjang ya, terkait dengan pembahasan Nabi Sulaiman, lalu kemudian ada di situ Harut Marut, lalu kemudian penegasan bahwasanya malaikat tersebut itu tidak mengajarkan sihir, lalu kemudian bahwa sihir itu adalah hal yang merugi, yang menyebabkan orang-orang tersebut yang mempelajarinya itu tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Maknanya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau kita melihat di situ dibuka buku terjemahnya, mereka berpaling, yaitu orang-orang jahiliyah. Sekali lagi, mereka di sini orang jahiliyah secara keseluruhan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab-kitab sihir. Jadi i'tiyaduhum. Jadi i'tiyad ini adalah mengganti. I'tiyad maknanya adalah mengganti. Jadi maknanya di situ mereka setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengganti dengan kitab-kitab sihir ini. Nah, jadi mereka berpaling atau dengan tadi maknanya mengganti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab-kitab sihir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 102. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat, melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Lalu kemudian ayat berikutnya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sejarah sihir ini adalah sejarah yang sangat panjang sekali, sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, ini kalau kemudian terkait dengan ayat yang ini 101 daripada surah Al-Baqarah, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat ya, kata Allah Subhanahu wa taala di situ nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka melempar ke belakang kitab Allah Subhanahu wa taala ke belakang punggungnya. Ini bahasa yang sangat-sangat dalam ya tentunya, dan juga memahamkan kepada kita betapa mereka tidak suka kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Betapa mereka benci kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Taurat pada waktu itu. Lalu kemudian juga diteruskan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di sini disebutkan oleh para ulama bahwa setiap orang yang berpaling dari suatu yang benar, maka dia pasti akan terjatuh ke dalam kebalikannya. Jadi barang siapa yang berpaling kepada tauhid, maka mereka akan terjatuh ke dalam syirik. Begitu juga dengan siapa yang berpaling kepada
sunnah atau dari sunnah, mereka akan terjatuh ke dalam bid'ah. Dan seterusnya daripada lawan-lawannya. Jadi setiap kebenaran apabila seseorang itu berpaling, maka tentu akan jatuh ke dalam lawannya. Dan ini yang dikhawatirkan tentunya kepada kita semua dalam hal amaliyah, Karena ada dua saja, imma al-haq, imma al-batil. Kebenaran atau kebatilan, itu saja. Jadi karena itu ketika orang itu misal dalam amaliyah kita setelah selesai sholat, kan sudah jelas sunnah Nabi SAW, kemudian wirid-wirid Nabi SAW sudah jelas, lalu kemudian itu tidak diamalkan, bahkan berpaling, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka ya konsekuensinya akan terjatuh ke dalam hal yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Dengan kata lain, bid'ah tersebut. Nah, lalu kemudian ya karena sudah terlanjur mengamalkannya, ya akhirnya mencari 1000 macam alasan untuk membenarkan amalan yang sudah mereka amalkan tadi. Kemudian terkait dengan sihir, tadi sudah kita sebutkan bahwa sihir ini adalah bentuk sesuatu yang diagungkan ya pada masa jahiliyah zaman dahulu, dan bahkan tadi kita sebutkan orang-orang yang disebutkan sebagai orang pandai, orang pintar, yang mengetahui hal-hal yang gaib dan seterusnya, itu mereka sangat-sangat diagungkan. Dan bahkan kalau kita mempelajari atau membaca sejarah-sejarah yang ada, bahkan ketika Nabi SAW mau dilahirkan sekalipun, itu keluarga-keluarga beliau pada waktu itu ya, itu bertanya dulu bagaimana ini, itu kepada orang-orang yang disebut tadi orang-orang pintar tadi, atau dukun lah bahasanya. Dan Islam di dalam perdukunan atau hal-hal yang gaib ini memang sudah tegas di dalamnya, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah mutlak adanya hukumnya. Oleh karena itu barang siapa yang mendatangi mereka-mereka tersebut, baik itu apa saja namanya, mau dukun lah, mau paranormal lah, mau orang pandai pintar lah, apa segala namanya, itu kita tidak melihatnya. Namun yang kita melihat adalah hakikatnya. Itu masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mendatangi itu paranormal, dukun dan seterusnya, lalu kemudian dia bertanya tentang sesuatu, bertanya kepada dukun tersebut, lalu kemudian setelah dia bertanya dia mempercayai ucapannya, maka lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Jadi orang ini tidak diterima salatnya selama 40 hari. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu salatun arba'ina lailatan. Jadi barang siapa yang mendatangi arraf, ya tukang ramal, dukun dan seterusnya, lalu kemudian dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Jadi salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi lam tuqbal salatuhu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Disebut di sini tidak diterima salatnya selama 40 malam. Nah, jadi kalau riwayat yang pertama tadi disebutkan siapa yang datang lalu kemudian bertanya terus mempercayainya. Nah, ini dia tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, ini riwayat yang lain, di sini riwayat Imam Muslim yang lebih sahih lagi, itu menyebutkan siapa yang datang dan bertanya. Entah itu dia percaya atau tidak, itu tidak disebut di sini. Tapi yang jelas dia datang lalu kemudian dia bertanya, tentu sholatnya di sini tidak diterima selama 40 hari atau selama 40 malam. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib ini sekali lagi tidak dinilai di sisi syariat, karena tadi kita sebutkan hal-hal yang gaib itu hanya murni milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengklaim atau mengakui
menyatakan diri, mengetahui hal-hal yang akan datang atau mengetahui hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, itu kan hal perkara yang gaib. Karena definisi daripada gaib adalah hal yang tidak nampak, hal yang kita tidak melihatnya. Suatu hal yang kita tidak melihatnya, itu termasuk bagian daripada gaib, bagian daripada yang gaib. Nah, tadi kita sebutkan paranormal lah namanya, orang pintar lah atau dukun lah, dan seterusnya daripada nama-nama tersebut, itu kan mengklaim diri mereka mengetahui hal yang gaib, yang melalui perantara dan seterusnya daripada alasan-alasan mereka. Dan ini adalah bagian daripada menggunakan cara-cara seperti ini, dan ini yang juga maksud atau masuk daripada perkara jahiliyah, masuk daripada perkara jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah zaman dahulu karena tidak mengikuti Nabi SAW, tidak mempercayai dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ya akhirnya tadi terjatuh ke dalam lawan daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu mereka tidak menggunakan Al-Quranul Karim, lalu kemudian tidak beriman kepada Nabi, ya terjatuh kemudian kepada sihir-sihir yang ada, tukang-tukang ramal dan seterusnya. Dan ini tentu bab sihir ini dibahas oleh penulis sendiri dalam kitab At-Tauhid tentunya. Nah, jadi di antara yang dibahas, dan juga apabila yang telah mengikuti kajian kitab At-Tauhid, ya tentu agak mengingat-ingat bahasannya. Nah, dari sihir itu apa, begitu kan? Lalu kemudian hukum mempelajarinya, lalu kemudian hukum tukang sihir dan seterusnya, itu sudah dirincikan pada syarah kitab Tauhid yang pernah kita kaji. Namun sedikit saja yang pernah kita sebutkan di situ, bahwasanya sihir itu makna sihir dari segi bahasa, ya tentu adalah ma khafiya. Jadi setiap yang samar, nah, itu namanya sihir. Jadi setiap yang samar, yang tidak jelas, itu sihir namanya. Maka sebab itulah dikatakan sahur, ya waktu sahur. Itu kenapa disebut waktu sahur? Ya karena pada waktu itu, ya terutama di zaman dahulu, ya itu kan remang-remang istilahnya, samar-samar waktu itu. Ya tidak jelas mana satu benang putih, mana satu benang hitam, atau makanannya mana sambal, mana gula dan seterusnya, mana mana gula, mana garam, itu kan tak jelas. Maka waktunya disebut waktu sahur. Nah, ya, itu dari situ juga maknanya. Kemudian makanannya disebut suhur. Makanannya disebut suhur. Jadi kan waktunya kan sahur. Nah, waktunya. Kalau makanannya suhur. Jadi sin, ha, ro itu mirip-mirip maknanya. Ya, yang samar-samar. Maka sebab itulah waktunya juga, ya tidak lampu pada waktu itu, ya tidak ada lampu penerangan yang cukup. Jadi makanannya pun tak jelas-jelas begitu kan. Nah, jadi begitulah, itu dari segi bahasa tentu. Adapun dari segi istilah yang disebut dengan sihir, ini adalah suatu amalan, ya, suatu amalan yang berbentuk jampi-jampi, kemudian ada buhul, yang itu tentu mereka amalkan dengan bantuan syaitan, dengan bantuan syaitan. Nah, itu tentu kalau kita berbicara sihir yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Jadi kalau mereka tidak menggunakan syaitan, tidak menggunakan syaitan, jin dan seterusnya, ini para ulama menyatakan tidak keluar daripada Islam, tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Jadi sihir yang dimaksud dari definisi ini adalah sihir yang berupa jampi-jampi, lalu kemudian ada buhul-buhul yang mereka lakukan itu berdasarkan bantuan daripada jin atau syaitan, bantuan jin daripada jin ataupun syaitan. Lalu kemudian dari segi jenis-jenis daripada sihir ini ada dua, ya. Ada yang tadi menggunakan jin dan syaitan untuk membantu mereka, lalu kemudian yang ma'ruf, ya, memiliki ritual-ritual tersendiri, menyembelih sesembelihan yang khusus-khusus dan seterusnya, mengorbankan pengorbanan yang
luar biasa dan itu juga ma'ruf ya. Dan ini masuk ke dalam kategori yang tadi perdukunan dan seterusnya daripada ilmu-ilmu hitam. Nah, ini juga bagiannya masuk di situ. Lalu kemudian juga ada sihir yang tidak menggunakan jin, tidak menggunakan jin. Nah, itu kadang sihir merubah sesuatu dengan trik-trik tertentu, trik-trik tertentu. Maka ini juga bagian daripada sihir, bagian daripada sihir, magician atau tukang sulap, ya. Itu juga bagian daripada sihir, bagian daripada sihir. Jadi oleh karena itu mempelajari, hukum mempelajari, ya tentu dua-duanya ini tidak boleh, baik mempelajari sihir yang langsung bersentuhan dengan jin atau yang tidak bersentuhan dengan jin, sulap dan seterusnya, maka ini semua tidak boleh. Karena ini minimal hukumnya yang yang pesulap ya, contohnya itu minimal hukumnya menipu. Minimal hukumnya menipu, kan menipu orang. Lalu kemudian kita akan sadar ditipu. Lalu kemudian berarti ini menunjukkan kerjasamanya yang penipu dengan yang ditipu. Ini alangkah tidak masuk akalnya. Begitu kan, persengkokolan seperti itu. Dan itu sebagian para ulama menyebutkan tidak boleh menonton atau melihat atraksi-atraksi tersebut. Karena pada hakikatnya atraksi tersebut walaupun tidak menggunakan jin ya sebagai bantuannya, tapi mereka juga adalah ya menipu mata ya, menipu mata, lalu kemudian ya amaliyahnya adalah amaliyah penipuan. Jadi ketika seorang itu melihatnya, maka sama juga dengan kemungkaran, begitu kan? Apabila kita melihat kemungkaran tersebut dengan enjoy gitu, dengan menikmatinya, berarti kan sama juga hukumnya kita dengan kemungkaran tersebut dengan orang-orang yang di sana. Begitu juga dengan sulap-sulap dan seterusnya. Jadi oleh karena itu mau sulap lah, mau yang sihir betulan lah, maka semuanya tidak dibolehkan di dalam syariat ini. Ya tentu levelnya, level yang menggunakan jin dengan yang tidak menggunakan jin ya tidak sama tentu levelnya. Ya satu levelnya adalah kufur, keluar daripada Islam, yang satu ya tidak. Jadi oleh karena itu hukumnya pun berbeda-beda di kalangan para ulama. Nah, hukumnya. Jadi hukumnya ya kalau mereka yang menggunakan jin, menggunakan syaitan ya di dalam amaliyahnya, di dalam ritualnya, ya tentu mereka dihukumi bunuh oleh para ulama. Dihukumi bunuh karena mereka sudah keluar daripada Islam. Ya tentu setelah mereka dimintai taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tentu oleh ulama-ulama setempat. Ini kita berbicara apabila Islam tegak sebagai negara ya, Islam tegak sebagai undang-undang. Tapi kalau Islam ya tidak tegak sebagai undang-undang ya tentu kita tidak boleh main hukum, main hakim sendiri, tidak boleh. Baik, ala kulli hal tadi dah kita sebutkan bahwa perkara sihir ini tentu adalah perkara yang sudah jelas di dalam Islam, sehingga Nabi SAW pun menyebutkan terkait dengan 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Nah, jauhilah kalian 7 perkara yang al-mubiqat, yang membinasakan. Lalu kemudian di situ Nabi SAW menyebutkan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian as-sihru, yaitu yang kedua sihir. Lalu selanjutnya beliau sebutkan perkara-perkara yang lainnya. Namun poinnya di situ adalah yang kedua Nabi SAW menyebutkan terkait dengan sihir. Nah, oleh karena itu balik kepada permasalahan jahiliyah ini, maka mereka-mereka yang mengembalikan urusannya kepada tukang-tukang sihir, tukang-tukang sihir, karena dah tadi kita sebutkan sihir dengan segala macamnya itu masuk ke dalam bab ini. Masuk ke dalam bab ini, bertanya kepada mereka, minta musyawarah, minta pendapat dan seterusnya terkait dengan ini nanti bagaimana, kedepannya bagaimana, oh begini-begini. Itu adalah bagian daripada amalan jahiliyah. Tadi kita sebutkan bahwasanya orang-orang jahiliyah itu sangat mengagungkan yang namanya orang-orang pintar atau paranormal dan seterusnya. Jadi mereka kembali kepada mereka, dan banyak juga ya di Nusantara orang-orang yang
kembali kepada paranormal tersebut. Atau kalau di Indonesia itu banyak ki-kinya ya, Ki Joko apalah begitu kan namanya. Itu semuanya adalah bentuk sihir ya, walaupun mereka tidak mau dikatakan tukang sihir. Kadang mereka juga tidak mau dikatakan tukang sihir. Tapi sekali lagi yang menjadi rujukan hukuman atau tolak ukur dalam hal ini adalah hakikatnya. Apabila hakikat amaliyah amalan mereka seperti itu yang aneh-aneh, maksudnya keluar daripada syariat, maka ketahuilah itu adalah termasuk bagian daripada sihir atau tukang sihir yang dilarang tentunya di dalam syariat. Sudah aneh-aneh bertanya siapa nama fulan, bertanya siapa nama ini, lalu kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Ini kan tidak ada kait mengait dengan penyakitnya contohnya kan. Tidak ada kait mengait dengan permasalahan yang dia tanya. Tapi ketika ada mulai bertanya hal-hal yang aneh, apalagi meminta untuk mendatangkan suatu yang benda-benda yang aneh, tentu ini sudah menjadi ciri-ciri amaliyah sihir itu sendiri, walaupun orangnya tidak mengatakan dirinya tukang sihir. Karena sebagian tadi kita sebutkan tidak mau dikatakan tukang sihir karena mereka mengetahui ya sihir itu kan tidak dibenarkan, apalagi mereka yang paranormal yang Islam menurut mereka. Jadi mereka mengatakan ya sihir itu tidak boleh. Oleh karena itu kami tidak mengamalkan sihir-sihir seperti ini. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui jalan-jalan ritual-ritual dan seterusnya, mengamalkan ritual-ritual, ada yang dikorbankan, ada yang disembelih, tapi ujung-ujungnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujung-ujungnya Allah katanya. Jadi karena ujung-ujungnya Allah yang menentukan, maka ya kita lain tentunya daripada tukang-tukang sihir. Ini klaim-klaim yang syubhat, klaim-klaim yang menyesatkan tentunya. Jadi seseorang menjadi ukurannya adalah amalannya. Jadi kalaupun dia mengatakan 1000 kali ujung-ujungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, namun amalan menuju Allah tersebut dengan hal-hal yang dilarangnya, ya maka tentu semua apa yang dilakukan adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berlaku kepada ahli jahiliyah, yaitu semua yang menyelisihi Nabi SAW, karena awalnya tadi tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mengimani Nabi SAW, ya akhirnya mereka kembali kepada hal-hal seperti tadi, hal-hal yang disebutkan oleh tukang-tukang sihir tersebut. Ya tentu kita mengimani adanya sihir ya. Kita imani adanya sihir. Lalu kemudian juga kita imani bahwasanya sihir itu tidak akan mempan, tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita imani sihir tersebut lalu kemudian kita takut dengannya, tidak. Tapi justru kita meyakini bahwasanya mereka tidak akan mampu menyihir seseorang atau sihirnya tidak akan berhasil kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini, baik buruk maupun baik, maka semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sihir? Maka ini tentu jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita semuanya. Mana di antara kita yang betul-betul kokoh kuat imannya. Begitu juga dengan Allah menurunkan iblis, menurunkan syaitan, kemudian menjadikan maksiat berhasil, begitu. Itu semua adalah bentuk-bentuk daripada ujian. Jadi karena semua apa yang terjadi di muka bumi ini, di langit maupun di bumi, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang mukmin itu semua dijadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran baginya. Karena ini ibaratnya adalah ujian, yang baik pun sebagai ujian, yang buruk pun sebagai ujian. Sehingga ketika mereka lulus ujian tersebut, itu mereka mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia inti daripada masalah yang ke-16. Jadi menukar atau mengganti
kitab Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan kitab-kitab sihir dan merujuk kepada orang-orang yang mengamalkan amal-amalan sihir yang tadi kita sebutkan. Ya tentu pada zaman Nabi SAW, ya tukang-tukang sihir, ya tukang-tukang sihir itu banyak di kalangan orang-orang Yahudi, banyak di kalangan orang-orang Yahudi. Ya sebagian juga orang-orang Arab yang tidak Yahudi pun mempelajarinya. Lalu kemudian ya itu tadi menjadi orang yang paranormal, menjadi orang yang pintar, ya menurut mereka, ahli hikmah, menurut mereka, karena mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah ini poin daripada ke-16 ini. Jadi kita cukupkan saja di sini apa yang beliau sebutkan. Namun sebelumnya kita baca paragraf apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya. Di situ beliau sebutkan wa kadzalika mithluhum kullu man taraka al-haqqa fa innahu yubtala bil batil falladhi yatruku minhum da'watar rusuli min ad-da'wati ila at-tauhid wa ifradillahi bil ibadati wa bayani dzalika yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat wa yastadillu laha wa yurawwijuha 'indan nas ala annaha haqq. Begitu juga dengan orang-orang yang meninggalkan al-haq. Nah, jadi sebagaimana halnya orang-orang Yahudi di zaman dahulu meninggalkan Taurat, lalu kembali atau membaca atau mempelajari, merujuk kepada kitab-kitab sihir seperti itu. Nah, kata beliau, begitu juga dengan keadaan orang-orang yang meninggalkan al-haq, kebenaran. Fa innahu yubtala bil batil. Maka orang-orang tersebut akan diuji dengan kebatilan karena dia telah meninggalkan kebenaran. Dan ini tadi di awal sudah kita sebutkan, barang siapa yang meninggalkan kebenaran maka dia akan jatuh kepada kebatilan. Jadi fa innahu yubtala bil batil. Jadi orang ini akan diuji dengan kebatilan. Falladhi yatruku minhum. Jadi mereka yang meninggalkan dakwatur rusul, dakwah para anbiya dan para rasul, di antaranya adalah dakwah kepada tauhid, lalu kemudian dakwah meninggalkan syirik, yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat. Jadi orang-orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan kesyirikan-kesyirikan dan juga mendakwahkan kesyirikan-kesyirikan. Nah, ini ya konsekuensi tentunya yang tadi di awal kita sebutkan. Jadi barang siapa yang benci dakwah tauhid, ya pasti dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak suka dakwah tauhid, tidak suka dakwah para anbiya, para rasul yang betul-betul mengajarkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka pasti akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, bawalah dalil ini, bawalah dalil itu dan seterusnya untuk membenarkan amalan-amalannya. Nah, ini menjadi boleh disebut sebagai menjadi sunnatullah ya, hal-hal seperti ini. Oleh itu poinnya bagi kita semuanya agar jangan sampai kita membenci atau bahkan meninggalkan amalan. Jadi meninggalkan amalan sunnah tentunya. Karena apabila meninggalkan amalan-amalan sunnah, itu pasti kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang tidak dibenarkan, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi contohnya ekstrim ya, mereka yang meninggalkan tauhid jatuh kepada kesyirikan. Nah, terus kemudian kalau yang tidak ekstrim ya, contohnya adalah mereka-mereka yang meninggalkan amalan-amalan ya, amalan-amalan rutin dan seterusnya, ya pasti mereka akan terjatuh ke dalam minimal amalan-amalan yang tidak disukai, walaupun itu tidak kesyirikan, tidak menuju kepada syirik. Nah, jadi oleh itu Nabi SAW dalam hal ini kan sudah menyebutkan ya, kata Nabi SAW, likulli amalin sirroh. Nah, jadi setiap amalan itu mesti ada masa sirrohnya. Nah, itu masa futurnya, masa tidak semangatnya. Karena tidak mungkin
yang namanya manusia itu semangat dari awal sampai akhir itu rasanya tidak mungkin. Itu pasti ada rasa-rasa jenuhnya, rasa-rasa futurnya. Maka barang siapa yang masa futurnya, masa jenuhnya itu di atas sunnah, itulah yang selamat. Ya, karena ketika orang itu merasa jenuh, ketika orang itu merasa futur ya, merasa lemas, malas dan seterusnya, itu hendaknya betul-betul kita fahami bahwasanya masa tersebut itu bisa jadi menjerumuskan kita. Jadi barang siapa yang masanya itu adalah sunnah, itu dia yang selamat. Jadi bagaimana? Kan tadi kita beramal pun kita sudah jenuh. Lalu kita diminta untuk masa jenuhnya itu di sunnah. Bagaimana bentuknya? Ya kan amalan itu banyak ya. Amalan itu banyak. Ya, jadi sekarang misal baca Quran, sudah kita sudah penat ya, sudah capek, sudah jenuh baca Quran. Lalu kemudian masa futur ini ya kita alihkan kepada yang lainnya. Ya tentu dalam hal ini kita menghadirkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat beribadah. Ya, kita misal setelah jenuh baca Quran, ya mungkin saja pergi ke tempat lain namun yang bermanfaat contohnya. Atau mungkin jenuh tempat lain, lihat video yang bermanfaat atau video misal kajian dan seterusnya, ya boleh jadi menjadi semangat. Atau mungkin ini jenuh dan seterusnya, ya mungkin main-main dengan keluarga, main-main dengan anak, begitu kan, dan seterusnya. Itu pun bagian daripada yang dimaksud dengan sunnah apabila ya tentu diniatkan untuk ibadah, Sebab itulah dalam hal ini niat itu sangat-sangat penting sekali untuk kita hadirkan dalam apa yang disebut tadi sunnatullah ya. Jadi apabila menyimpang, apabila meninggalkan suatu kebenaran, maka dia akan jatuh kepada kebatilan. Nah, masa-masa supaya tidak jatuh ke dalam kebatilan yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa setiap amalan itu ada masa jenuhnya. Maka hendaknya masa jenuh ini jangan kita lupakan niat tersebut. Supaya apa? Karena dengan niat inilah yang akan menyelamatkan kita. Ya, karena kalau tidak diniatkan, setelah kita jenuh amalan-amalan apa saja gitu kan, mau tadi baca Quran lah, mau sholat lah, mau qiyam lah, apalah begitu yang ya menjenuhkan lah. Nah, akhirnya kita apabila terlupakan daripada niat-niat yang ada, ya ambil handphone begitu kan, lalu kemudian tanpa ada niat untuk kita menghibur diri kita daripada kejenuhan yang tadi, ambil handphone lalu kemudian ya buka semuanya. Maka dengan membuka semuanya tanpa ada niat yang mendasari kita membuka handphone tersebut, akhirnya kita pun terjerumus ke dalam hal-hal yang maksiat. Tapi apabila kita jenuh tadi, lalu kemudian kita ambil handphone misalnya, kemudian kita hadirkan niat ini untuk tasliyah, ya penghibur supaya kita tidak jenuh, ya lihatlah misal kajian lah, atau mungkin murattal lah, begitu kan, untuk kita menghibur diri lah, begitu kan, atau mungkin apalah yang ada di handphone ini kan pasti banyak faedahnya. Ya bukan berarti kita menganjurkan untuk selalu melihat handphone ya. Ini pun sudah kita ingatkan diri kita dan juga kita semuanya. Namun ini adalah bagian daripada hal yang menghibur, karena di situ juga ada faedah-faedah yang ada. Mungkin lihat grup-grup kita begitu kan, siapa tahu ada di grup itu kadang ada faedah yang di-share, ada faedah yang muncul di situ, baik tulisan lah, baik video. Itu yang kita lihat. Dan sekali lagi jangan luput daripada niat. Karena ini yang akan menyelamatkan seorang daripada terjatuh ke dalam kebatilan setelah dia meninggalkan kebenaran. Dan itu betapa banyak hal-hal seperti itu. Karena biasanya apabila sudah jenuh begitu ya, kemudian terlupakan hal-hal yang baik, kaidah-kaidah yang baik seperti niat tadi, maka orang itu tidak akan terarah, tidak akan terkontrol. Sama juga dengan puasa ya. Kan kita kelaparan begitu kan, kehausan begitu sehari full begitu. Lalu kemudian hilang kaidah dan hilang kesadaran, hilang kontrol diri, maka semua hidangan yang ada di meja itu dihabiskannya. Sebelum dihabiskan dia sudah niat
untuk dihabiskan semuanya. Ini apa itu es campurnya nih harus dihabiskan begitu kan. Semuanya ini apalah hidangan-hidangan semua dari sebelum dia berbuka dia sudah niat. Gitu kan untuk menghabiskannya. Tek Allahu Akbar begitu sebelum dia pergi ke masjid cepat-cepat dihabiskan dulu. Gitu karena memang dia sudah berhajat sekali untuk melampiaskan dia punya itu kelaparan yang dah tadi dikodok habis-habisnya. Nah, itu juga apa fakta yang menunjukkan bahwasanya kejenuhan ya apabila tidak dikontrol, nah lalu kemudian dia akan menghasilkan hal-hal yang berbahaya. Ya, hal-hal yang berbahaya. Ini contoh tadi kan. Nah, apalagi terkait dengan kita punya amal-amal. Nah, jadi hendaknya niat itu harus dihadirkan ketika setelah kita jenuh, setelah penat dan seterusnya balik dari masjid. Ya biasa masjid ya kita baca Quran dan seterusnya kan pasti penat ya, pasti jenuh gitu. Lalu kemudian kita balik rumah begitu. Kalau tanpa kontrol, tidak ada niat yang tadi, habis semuanya. Habis. Dah ambil handphone udah apalagi dah tadi belakang punggung yang bagaimana rasanya, lalu kemudian kita bersandar di kita punya sofa gitu kan, sudah dengan handphone di atas mata, ya udahlah berselancar di dunia yang tak karuan-karuan itu kan. Ya ini gara-gara tidak ada kontrol dengan niat yang tadi. Nah dengan kontrol yang itu maka insya Allah ya akan terselamat kita. Ya tadi kita balik kepada contoh puasa gitu kan. Namanya puasa kan tidak mungkin kita puasa sampai sehari semalam dan bahkan itu dilarang. Ya, tapi ada kejenuhannya. Jadi itu ketika berbuka pun kita hadirkan niat. Kita hadirkan niat hatta untuk kebaikan saja kita harus hadirkan niat. Karena niat itulah yang akan mengontrol. Niat yang akan mengontrol. Oleh karena itu kalau udah niat mengontrol, maka hidangan-hidangan yang tadi pun terkontrol, begitu kan? Ya sekedar cicip-cicip lah, begitu. Dan seterusnya. Taib, selesai ya kita daripada bahasan yang ke-16 ini. Kemudian selanjutnya adalah bahasan ke-17. Bahasan yang ke-17 yaitu disebutkan mereka menisbatkan kebatilan kepada para nabi. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan masalah sebelumnya. Ya, karena menisbatkan kebatilan kepada para nabi itu tidaklah muncul begitu saja, melainkan karena sebab mereka tidak menyukai nabi tersebut. Lalu kemudian mereka merujuk kepada lawan atau musuh para nabi, yaitu tukang sihir lah, yang menyelisih nabi. Akhirnya sudahlah memang ada kebencian dalam hatinya. Lalu kemudian melalui pelajaran-pelajaran yang mereka ambil tersebut, ya akhirnya kebencian tersebut menjadi-jadi. Kebencian tersebut menjadi-jadi yang hasilnya adalah menisbatkan kebatilan kepada para nabi tersebut. Ya tentu para nabi di sini kalau kita melihat konteks masa zaman sekarang, ya tentu mereka-mereka yang mengikuti para anbiya, terkhusus Nabi SAW yang mengikuti jejak beliau SAW. Karena al-ulama warathatul anbiya. Itu kan para ulama adalah pewaris para nabi. Namun ulama yang mana satu? Ya ulama yang memang betul-betul menjalankan, meniti kehidupannya di jalan Nabi SAW. Dan itu yang kita kenal dengan manhaj as-salaf. Nah, orang-orang di zaman kita sekarang, karena ini kan ayat ini menceritakan di zaman dahulu, seperti kita baca saja ya. Di situ nisbatu batilihim ilal anbiya kaqoulihi ta'ala wa ma kafara Sulaiman wa qoulihi wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan. Mereka menisbahkan kebatilannya kepada para nabi. Sebagaimana firman-Nya, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Al-Baqarah ayat 102. Kemudian dan firman-Nya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Surah Al-Imran ayat 67.
Ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menuduh para nabi-nabi ini kepada hal-hal yang batil, menuduh Nabi Sulaiman tukang sihir atau mengajarkan sihir atau kafir. Lalu kemudian menuduh Nabi Ibrahim itu sebagai orang Yahudi, sebagai Nasrani dan seterusnya. Maka datang ini bantahan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena bantahan ini datang tidak mungkin ibarat ada api, tidak mungkin ada asapnya terlebih dahulu, mesti ada asapnya. Jadi ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang menuduh para nabinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perlu untuk memastikan bahwa nabi yang diutus olehnya itu bersih daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Maka tadi kita balik bahwasanya amalan-amalan jahiliyah itu bagiannya adalah menuduh, ya, menuduh mereka-mereka yang membawa kebenaran, yang membawa dakwah yang hak, itu mereka tuduh sebagai justru malah provokasi, provokator, memecah belah dan seterusnya. Dan ini banyak kita jumpai seperti itu. Dituduhnya salafi wahabi gitu kan. Kalau memang betul tuduhannya seperti itu, maksudnya namanya salafi wahabi sebagai pemecah belah dan seterusnya. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang klasik, dan ini adalah tuduhan seperti ini yang dimaksud dengan menisbatkan kebatilan. Jadi menisbatkan kebatilan ini maknanya adalah menuduh melakukan kebatilan. Itu yang dimaksud dengan menisbatkan kebatilan. Menuduh melakukan kebatilan. Jadi ini tadi di awal kita sebutkan terjadi karena pertama mereka tidak suka. Lalu kemudian karena tidak suka mengambil jalan lain, mempelajari pelajaran lain. Nah, dari pelajarannya itu mereka mendapatkan kesimpulan bahwasanya yang mereka tidak sukai, mereka benci, itulah sumber kebatilan. Itulah sumber kebatilan. Nah, lalu muncul perkara jahiliyah ini menisbatkan kebatilan kepada yang mereka tidak sukai tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini ya kita selalu mengingat tentunya Nabi SAW kan menyebutkan ya, fatuba lil ghuraba bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Di Islam dimulai dengan keanehan, dianggap aneh. Kemudian nanti kelak di akhir zaman pun akan berubah dan dianggap menjadi aneh juga. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh ini. Ya, jadi awalnya dianggap aneh memang ya. Lalu kemudian dituduh mereka lah yang melakukan kebatilan-kebatilan. Nah, ini tadi kita sebutkan ada kaitannya dengan permasalahan yang ke-16. Lalu kemudian kita baca apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, syarah Masail Jahiliyah. Jadi beliau sebutkan wa kadzalika min hadhil ummati man yantasibuna ilal a'immati wa hum yukhalifunahum fil aqidah. Demikian juga halnya dari umat ini, dari umat maksudnya orang-orang Islam man yantasibuna ilal a'immah, yang menisbatkan dirinya kepada a'immah, yaitu pengikut imam-imam mazhab, contohnya pengikut imam-imam mazhab. Wahum yukhalifunahum fil aqidah, tapi mereka menyelisihi imam-imam mazhab tersebut di dalam akidah. Fayantasibuna ila Abi Hanifah wa ila Malik wa ila Syafi'i wa ila Ahmad. Jadi mereka menisbatkan diri mereka pengikut Imam Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafi. Mereka juga menisbatkan diri mereka kepada Imam Malik, yaitu sebagai mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mereka menisbatkan diri mereka kepada imam-imam mazhab ini. Wahum ala aqidatil mu'tazilati wal asy'ariyah. Sedangkan mereka yang mengikuti ini, orang-orang yang mengikuti imam-imam tersebut, itu meyakini atau berakidah akidah Mu'tazilah atau berakidah akidah Asy'ariyah. Berakidah Asy'ariyah. Nah, jadi kemudian wayantasibuna hadzal i'tiqadil batil ila a'immatis salaf. Lalu mereka menisbatkan keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah yang batil ini kepada imam-imam salaf, ulama-ulama salaf.
Wa ma kana haula'il a'immah rahimahullah mu'tazilah, bal kanu yuharibuna al-mu'tazilah wa ulama al-kalam. Padahal imam-imam salaf tersebut yang mereka tuduh sebagai akidah atau berakidah akidah yang batil, itu sama sekali tidak berakidah dengan akidah yang dituduhkan. Bahkan mereka memerangi akidah Mu'tazilah dan memerangi akidah-akidah ahlu al-kalam. Jadi ini yang disebut oleh beliau hafizahullah ta'ala. Jadi intinya sebagaimana halnya orang-orang Yahudi ya, yang tadi dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah tuduhan-tuduhan mereka. Tadi kita sebutkan tuduhan itu yang dimaksud dengan menisbatkan. Nah, jadi kalau orang Yahudi menisbatkan Nabi Sulaiman itu adalah kafir, lalu kemudian menuduh Nabi Ibrahim itu sebagai Yahudi, Nasrani, menuduh Nabi Ibrahim sebagai Nasrani, atau menisbatkan Nabi Ibrahim kepada Yahudi, beragama Yahudi, atau menisbatkan Nabi Ibrahim beragama Kristen. Begitu juga dengan orang-orang yang seperti ini, seperti orang-orang Islam yang mengklaim diri mereka, menisbatkan diri mereka kepada mazhab-mazhab yang ada, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, namun menyelisihi akidah mereka. Dan herannya bangga pula mereka dengan syiar tersebut, dan sering kita mendengarnya. Mazhabnya mazhab Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ari. Kan itu kan sering kita dengar. Nah, ini adalah bagian daripada sifat-sifat jahiliyah yang menisbatkan kebatilan kepada ulama. Jadi mereka memang tidak menyatakan sesat ya, tidak menyatakan akidah tersebut kepada Imam Syafi'i. Tapi kan ini secara mafhum ya, secara pemahaman yang langsung maupun tidak langsung, itu yang kita fahami. Jadi kalau mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, lalu kenapa tidak berakidah akidah Syafi'i? Lalu kenapa harus berakidah akidah Asy'ari? Ini menunjukkan bahwasanya Syafi'i akidahnya tidak sempurna. Syafi'i akidahnya tidak lengkap, dan seterusnya. Jadi oleh itu kalau kita melihat alasan-alasan kenapa dia menyebutkan demikian, ya karena katanya dalam bab akidah Asy'ari inilah yang mengumpulkan akidah-akidah yang ada, begitu. Sehingga diracik sedemikian rupa, lalu kemudian mudah difahami. Lalu kemudian jadilah dia sebagai bentuk akidah rujukan. Ya, karena menurut mereka akidah-akidah yang ada di imam-imam mazhab ya tidak salah kata mereka, tapi belum dikumpulkan dengan satu kesatuan, begitu. Ini kan secara halus, syubhat yang secara halus sekali. Ya apapun itu, walaupun yang namanya kalau misalnya disebutkan oleh mereka bahwa akidah imam-imam yang tadi, imam mazhab itu belum dikumpulkan dalam satu bentuk tulisan, ya mungkin saja. Tapi itu bukan berarti akidah mereka tidak ada, tidak diriwayatkan oleh murid-murid mereka. Jadi walaupun selanjutnya ulama-ulama belakangan menulis karya tentang akidah misalnya, maka pastinya harusnya ya tidak keluar daripada inti akidah imam-imam tersebut seharusnya. Tapi ini sudahlah ada karya baru, lalu kemudian isinya baru dan menyelisihi, menyimpang daripada akidah imam-imam mazhab yang mereka intisab kepadanya, yang mereka klaim mereka ini adalah mazhabnya. Dan ini kata beliau hafizahullah ta'ala, itu bagaikan orang-orang yang tadi menuduh para nabi, menuduh para rasul berbuat hal-hal yang tidak benar. Lalu kemudian menisbatkan para nabi itu nisbat yang keliru. Jadi yang Yahudi menisbatkan Nabi Ibrahim sebagai orang Yahudi, yang Nasrani Kristen menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang Kristen. Kan semua ini kan tidak benar. Jadi oleh karena itu yang benar adalah mengikuti nas yang ada.
maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanif, lurus, ya, dan dia seorang muslim, yaitu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tidak Yahudi dan juga dia tidak Nasrani. Ya, balik kepada kalau yang ini kan sejarah dahulu ya, terkait dengan para nabi, dengan Yahudi dan seterusnya. Kita ini berbicara yang sekarang supaya tidak jatuh ke dalam sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah. Kalau poin yang ke-16 yang tadi di awal kita sebutkan, poinnya adalah merujuk kepada orang-orang yang mengklaim diri mereka mengetahui hal yang gaib, apapun namanya. Maka itu bagian daripada sifat jahiliyah. Itu poinnya. Kalau ini poinnya adalah menisbatkan sesuatu yang tidak benar kepada ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf. Dan itu adalah bagian daripada sifat jahiliyah. Ya, karena mereka meyakini, misal dalam di kita di Nusantara ya, Asy'ariyah, akidah Asy'ari itu sebagai konon katanya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, konon adalah Ahlus Sunnah. Jadi mereka mengatakan akidah Ahlus Sunnah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja ya, itu mereka yang beraliran Asy'ari. Jadi di luar itu maka mereka tidak golongkan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di luar itu yang mana? Imam Ahmad bin Hambal, apakah itu yang dimaksud dengan di luar? Berarti menisbatkan Imam Ahmad bin Hambal bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Imam Malik? Begitu juga. Bagaimana imam-imam yang hatta Imam Syafi'i yang mereka sebut sebagai mazhabnya? Karena imam-imam mazhab yang ada itu sudah confirm lahirnya dan meninggalnya atau sama sekali tidak pernah bertemu dengan Asy'ari. Itu boleh dipastikan bahwasanya mereka-mereka ini tidak pernah bertemu dengan Asy'ari karena masanya, zamannya lebih dahulu daripada mereka. Lalu kemudian kalau mengatakan Aswaja itu adalah yang berakidah Asy'ari, maka ini secara langsung maupun tidak langsung menisbatkan kebatilan kepada ulama-ulama sebelumnya. Ulama-ulama sebelumnya atau ulama-ulama setelahnya yang tidak sejalan dengannya. Ini bahayanya hal-hal seperti ini. Jadi oleh karena itu hendaknya kita betul-betul menisbatkan sesuatu pada nisbat yang hak, nisbat yang sesuai. Ya, karena menisbatkan sesuatu bukan pada tempatnya ini termasuk kezaliman, Sebelum menjadi kebatilan, dia itu adalah kezaliman. Ya, semua apa saja. Seorang yang namanya fulan namun kita namakan bukan seperti namanya, ini kan bentuk kebatilan. Dan bahkan orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan orang tuanya, itu adalah bentuk daripada kezaliman dan tidak diakui oleh Nabi SAW. Ini apalagi menisbatkan sesuatu kepada ulama-ulama yang bukan pada tempatnya, yang mana ulama-ulama tersebut itu tidak pernah bernisbat kepadanya. Ya, terutama terkait dengan akidah ya, terkait dengan akidah. Perkara akidah adalah perkara dasar. Tidak perlulah adanya imam-imam belakangan untuk mengumpulkan ilmu akidah dan membuat rumusan-rumusan baru tentang akidah. Ya, seperti halnya yang diklaim oleh mereka Aswaja, bahwasanya Imam Asy'ari inilah yang merumuskan akidah-akidah. Muncullah sifat 20 ya, muncullah sifat 7 dan seterusnya daripada sifat-sifat yang ada. Ini adalah rumusan-rumusan. Ini tidak perlu ada rumusan-rumusan. Ya, kalau rumusan-rumusan tersebut sesuai dengan akidah yang asli, akidah salaf, dari akidahnya Nabi, terus kemudian dilanjutkan dengan para sahabat, ya salaf lah. Maka tak masalah. Maka rumusan tersebut sebagai kaidah. Itu bisa diterima, boleh diterima. Tapi kalau rumusan-rumusan kemudian kaidah-kaidahnya bertentangan dengan akidah yang benar, maka tentu ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Jadi karena itu ilmu-ilmu yang telah dirumuskan dan memiliki kaidah-kaidah yang ada, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar utamanya, yang sesuai dengan sumber aslinya, maka ini tentu ilmu yang sangat bermanfaat. Karena betapa banyak ilmu-ilmu yang disusun oleh para ulama
memiliki rumusan-rumusan kaidah-kaidah tersendiri dan dengannya sangat mudah difahami syariat tersebut. Dan ini bukan termasuk bid'ah yang masuk ke dalam kategori bid'ah yang disebut kullu bid'atin dhalalah, tidak. Ya seperti ilmu nahu contohnya kan, ilmu nahu datanglah para ulama mengumpulkan rumusan-rumusan, ini yang namanya fa'il, ini yang namanya mubtada, ini yang namanya maf'ul dan seterusnya daripada rumusan-rumusan yang ada. Kalau dilihat rumusan ini sesuai apa tidak dengan sumbernya, ya sesuai. Memang itulah sejalan dia. Nah, kalau dilihat di zaman dahulu, ketika para zaman sahabat atau sebelum dikumpulkannya ilmu-ilmu tersebut, ilmu nahu contohnya, ya mereka berbicara saja. Justru malah kalau mereka ditanya apa yang disebut dengan mubtada, mereka tidak paham. Tapi kalau berbicara, ya itulah mubtada. Kalau berbicara, itulah fa'il. Kalau berbicara, itulah maf'ul, begitu. Cuma istilah-istilahnya mereka tidak tahu karena tidak dikumpulkan. Jadi setelah dikumpulkan, sesuai apa tidak? Sesuai. Berarti karena kalau sudah sesuai, ini kaidah sangat-sangat bermanfaat. Dan seterusnya daripada ilmu hadis, ya mustalah hadis, kemudian juga tafsir dan seterusnya. Itu semua ada rumusan-rumusan kaidahnya, rumusan-rumusan untuk memahamkan lebih mudah ya apa yang disebut oleh para ulama-ulama terdahulu. Nah, balik kalau rumusan-rumusannya itu tidak sesuai dengan sumber aslinya, berarti rumusannya adalah rumusan yang sesat. Rumusan yang sesat. Kalau rumusannya sesuai dengan sumber aslinya, maka itu rumusan yang bermanfaat. Rumusan yang bermanfaat. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan akidah, apabila rumusannya sesuai dengan sumbernya, maka itu kita terima. Artinya ada dalil-dalilnya, naqli, akli masuk. Maka ini yang diterima. Tapi kalau tidak, ya tentu harus dijelaskan bahwa ini tidak sesuai dengan sumber aslinya, ya dengan kata lain sesat dan menyesatkan. Taib. Lalu kemudian selanjutnya pembahasan yang ke-18 ini juga terkait dengan bahasan sebelumnya. Karena melihat waktu ya kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya untuk tetap semangat dan tentunya memberikan kita kesehatan, kemudian keluangan dan seterusnya menerima seluruh amal-amal kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.